Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Widiawati Wahyuningsih, Nuril Ardania, Denis Abdelia Ramawati, Vanessa Fiandra Anindita, dan Husnil Mubarok akan menjelaskan tentang karakteristik perkembangan fisik dan psikomotorik anak usia sekolah dasar atau peserta didik sekolah dasar. Definisi perkembangan fisik dan psikomotorik anak usia sekolah dasar. Perkembangan merupakan perubahan ukuran bagian-bagian tubuh dan kualitas seseorang yang menyertai proses pertumbuhan dan proses kematangan manusia. Yang pertama, perkembangan fisik. Perkembangan fisik merupakan suatu proses pematangan fungsi organ-organ dalam tubuh dan bagian-bagian tubuh lainnya. Yang kedua, perkembangan psikomotorik. Perkembangan psikomotorik merupakan perkembangan dalam mengatur dan menghasilkan gerakan-gerakan badan dengan aktivitas yang terkoordinasi antara syaraf pusat dan otot-otot. Keterampilan motorik dibagi menjadi dua macam, yakni keterampilan motorik halus dan keterampilan motorik kasar. Yang pertama, keterampilan motorik halus, seperti kecekatan jari, menulis, menggambar, menangkap bola, meraih, memegang, dan lainnya. Dan keterampilan motorik kasar yang meliputi kegiatan otot seperti berjalan, berlari, naik turun tangga, melompat, duduk, dan lainnya. Faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan fisik dan psikomotorik anak SD. Ada dua faktor, yaitu internal dan eksternal. Faktor internal terdiri dari genetik. Genetik merupakan kekhasan yang diwariskan orang tua ke keturunannya, meliputi hal biologis, fisik, maupun psikis. Contohnya, apabila seorang anak memiliki orang tua dengan postur tubuh yang tinggi, kemungkinan besar anak tersebut juga akan memiliki postur tubuh yang tinggi. Yang kedua, jenis kelamin. Biasanya peserta didik laki-laki lebih tinggi dan kuat dibanding perempuan. Anak laki-laki juga lebih suka melakukan aktivitas fisik daripada anak perempuan. Selanjutnya, kesehatan. Ketika seorang anak sehat, dia bisa saja memiliki berat badan yang stabil, bahkan lebih bugar. Ketika anak sehat, mereka juga akan lebih senang dalam melakukan aktivitas gerak atau bermain seperti melompat, berlari. Sedangkan ketika sakit, seringkali perkembangannya dapat terhambat seperti berat badan yang turun terus-menerus, serta lemas atau mudah lelah saat melakukan aktivitas gerak seperti berlari dan melompat. Selanjutnya adalah gangguan emosional. Saat peserta didik sering mengalami gangguan emosional, akan menyebabkan terbentuknya steroid adrenal yang berlebih, sehingga hormon pituitari menjadi sedikit. Karenanya pertumbuhan menjadi terhambat. Yang selanjutnya, pertumbuhan dan perkembangan sistem syaraf. Pertumbuhan dan perkembangan sistem syaraf yang berjalan dengan baik akan meningkatkan kecerdasan dan mendorong munculnya pola perilaku baru. Tetapi ketika pertumbuhan dan perkembangan sistem syaraf tidak berjalan lancar, bahkan rusak, akan dapat menimbulkan ketidaknormalan pergerakan atau perilaku. Yang berikutnya, pertumbuhan otot. Peningkatan tegangan otot pada peserta didik dapat memunculkan perubahan dan penambahan bermacam kemampuan dan kekuatan jasmaninya. Dan yang terakhir, perkembangan dan perubahan kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin merupakan saluran yang mensekresi hormon ke darah. Perkembangan dalam berubahnya kelenjar endokrin dapat menimbulkan pola tingkah laku baru. Yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal terdiri dari lingkungan, yaitu lingkungan keluarga, sekolah, dan teman sebaya. Di tiap-tiap lingkungan harus terus-menerus dijaga kebersihannya agar anak selalu sehat dan tidak gampang sakit. Yang kedua adalah gizi.
Gizi yang cukup dari makanan yang dimakan anak akan memberikan nutrisi pada tubuhnya. Yang ketiga, kondisi ekonomi. Ekonomi dapat berdampak bagi perkembangan anaknya. Ketika sedang sangat susah, kadang orang tua kesulitan memberikan makanan yang layak, sehingga hal tersebut dapat menghambat perkembangan. Tahap perkembangan fisik dan psikomotorik anak usia sekolah dasar. Pada usia 6 tahun, gigi susu akan tanggal, kemudian digantikan oleh gigi permanen. Tinggi badan perempuan kisaran 105 cm sampai 115 cm dan laki-laki berkisar 110 sampai 117,5 cm. Berat badan perempuan sekitar 19,1 kg sampai 22,3 kg. Untuk laki-laki berkisar 17,3 kg sampai 21,4 kg. Kemudian mereka memiliki karakteristik untuk mulai mencoba untuk menulis angka dan huruf, menikmati kegiatan fisik dan kegiatan seni, kemudian suka menjiplak atau meniru bentuk tangan maupun barang-barang lainnya di sekitarnya, dan kontrol motorik kasar dan halus lebih baik dan kekuatan otot mulai nampak. Kemudian memiliki koordinasi mata dan tangan berkembang dengan baik. Usia 7 tahun. Dalam usia 7 tahun, pada anak akan mempunyai yang pertama, gigi permanen terus tumbuh mengganti gigi susu. Dan yang kedua, berat badan rata-rata sekitar 22-23 kg dan tinggi badan rata-rata 115-124 cm. Dan yang ketiga, massa otot pada anak akan tumbuh stabil. Bola mata berubah bentuk dan ukuran. Energi sering berubah-ubah. Lengan dan kaki tumbuh lebih panjang serta warna rambut lebih gelap. Suka berkegiatan di lantai, memakai pisau dan garpu dengan benar namun tidak konsisten. Lisan anak bentuknya besar-besar. Pada usia 8 tahun, anak akan memiliki berat badan rata-rata 25 sampai 27,7 kg dan tinggi badan anak perempuan adalah 115 sampai 124 cm. Sedangkan untuk anak laki-laki sekitar 120 sampai 130 cm. Anak perempuan mulai tumbuh rambut kemaluan atau hormon tanda pubertas. Daya tahan tubuh meningkat sehingga anak jarang sakit. Pada usia ini, anak mulai mengalami peningkatan keseimbangan, kecepatan, dan kekuatan fisik. Aktivitas fisik yang melibatkan penggunaan energi tinggi sangat disenangi, seperti sepatu roda, gulat, renang, dan bersepeda. Mereka juga mulai ingin memiliki kesempatan menjadi bagian dari tim saat bermain atau berolahraga. Di usia 8 tahun, anak mulai mampu menyalin tulisan atau angka dari papan tulis, atau saat didikte dengan cepat dan tepat. Usia 9 sampai 10 tahun. Pada usia ini, anak sudah kehilangan gigi susu dan gigi permanen kadang tumbuh tumpang tindih, diakibatkan karena kecilnya rahang anak. Anak bertambah tinggi badannya kurang lebih sekitar 5 cm per tahun. Pinggul dan dada anak perempuan mulai membesar dan muncul tanda pubertas lainnya. Kecepatan dan kekuatan lengan, tangan, serta kaki lebih baik. Mulai suka menggunakan tangannya untuk bekerja seperti memasak, membuat kerajinan, menjahit, dan lain-lain. Sudah bisa melempar bola sampai ke sasaran yang tepat. Anak menikmati olahraga tim. Dalam olahraga tim, anak perlu meningkatkan keterampilan kompleks termasuk strategi permainan. Timbul kepercayaan diri dan kemampuan untuk berlari serta berkegiatan fisik dengan waktu yang lebih lama. Besar otak meningkat. Usia 11 sampai 12 tahun. Energi berlebih, namun cepat lelah. Di usia ini juga, perubahan fisik akibat pubertas mulai terlihat nyata. Pada anak laki-laki, ukuran testis bertambah,
mulai mengalami mimpi basah, serta rambut-rambut halus akan mulai muncul di kemaluan dan ketiak, serta tanda puber lainnya juga akan muncul. Pada anak perempuan, pinggul dan dada mulai membesar, terjadi menstruasi, tinggi dan berat badan bertambah lebih cepat dibanding anak laki-laki, serta tanda puber lainnya juga akan muncul. Selanjutnya, anak perempuan dan anak laki-laki postur tubuhnya mulai terbentuk, utamanya pada bahu, tulang, selangkangan, dan rusuk. Karena mulai mengalami perubahan tubuh yang signifikan karena pubertas, anak akan menjadi canggung dan gugup. Namun, kecanggungan dan kegugupan tersebut hanya berlaku sementara. Saat mengalami kecanggungan dan kegugupan tersebut, anak akan sering menabrak atau menjatuhkan sesuatu. Anak juga senang mengikuti aktivitas yang menambah keterampilan dan kompetisi atau pertandingan atau lomba-lomba serta eksibisi seperti karate, renang, dan menari. Konsentrasi terkait kemampuan motorik kompleks meningkat. Aplikasi perkembangan fisik dan psikomotorik anak usia sekolah dasar dalam pembelajaran. Yang pertama, implikasinya dalam pembelajaran secara umum di sekolah dasar. Anak SD sudah mempunyai kemampuan untuk mengontrol tubuhnya, sehingga mereka dapat memberikan perhatian yang lebih terhadap kegiatan pembelajaran. Penyelenggaraan pembelajaran di sekolah dasar harus sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan fisik serta motorik anak. Kegiatan pembelajaran di sekolah dasar terkait dengan perkembangan fisik dan psikomotorik anak adalah harusnya yang pertama, fleksibel dan tidak monoton, serta memperhatikan perbedaan individu. Yang kedua, tidak kaku, monoton, serta verbalistik, namun harus variatif. Dan yang terakhir adalah memakai bermacam media dengan sumber belajar. Implikasi dalam penyelenggaraan pendidikan olahraga. Program pendidikan olahraga yang rutin dan yang teratur sangat diperlukan untuk peserta didik sekolah dasar. Olahraga ini penting untuk merangsang perkembangan fisik dan psikomotorik anak. Program olahraga yang cocok dan bisa diselenggarakan anak sekolah dasar antara lain memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan kegiatan secara aktif dan menyenangkan. Aktivitas ini dapat diimplementasikan dengan permainan-permainan motorik yang sesuai dengan tahap perkembangan anak. Ketiga, implikasinya dalam pemeliharaan kesehatan dan nutrisi peserta didik sekolah dasar. Pada fisik anak yang sehat akan mempengaruhi pada motorik peserta didik. Hal yang perlu diperhatikan dalam menjaga kesehatan pada peserta didik sekolah dasar adalah yang pertama, kebiasaan berperilaku sehat, yang kedua, adanya keteladanan dari seorang pendidik, yang ketiga, ada memberikan makanan dengan gizi yang seimbang. Kemudian beberapa upaya yang dapat ditempuh sekolah atau pendidik diantaranya yaitu melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin, menciptakan lingkungan sekolah yang sehat, melakukan pembinaan tentang kesehatan pada penjual makanan di sekitar sekolah, dan yang terakhir, menjalin kerjasama dengan orang tua peserta didik untuk sama-sama membudayakan perilaku hidup sehat. Sekian dari kelompok 4. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.